Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Robi Maulana di channel Robi Maulana. Kali ini saya akan memaparkan materi yang pertama untuk kelas 7, khususnya siswa SMP Negeri 2 Kalisat, yaitu tentang pembelajaran informatika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robi Maulana Zamir Putra. Kalian semua bisa memanggil saya dengan sebutan nama Pak Robi, ya. Jadi kurang lebih nanti untuk di classroom sendiri itu biasanya saya akan mengupload satu video untuk dijadikan bahan pembelajaran kalian, ya. Jadi diusahakan ketika kalian menonton video ini, usahakan setiap bagian dari slide yang akan saya tampilkan itu kalian catat, ya, catat di buku tulis, kalau perlu digambar. Jadi ketika saya menjelaskan, kalian ingat sesuatu, kemudian di situ muncul gambar, silakan kalian gambar, kemudian kalian pause dulu videonya, ya, dijeda dulu videonya, kemudian kalian gambar, kemudian tuliskan pengertiannya, seperti itu. Apa yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, baik. Sebelum kita jauh masuk ke komputer, ya, kita perlu mengerti terlebih dahulu perkenalan terkait dengan komputer itu sendiri, ya. Yang pertama adalah kita akan belajar sejarah perkembangan tentang komputer. Ya, seperti yang kalian ketahui, ya, komputer saat ini itu bentuknya seperti ini. Nah, di situ terdapat ini adalah monitor, ya. Ingat, ini bukan TV, ya. Biasanya anak-anak yang masih belum tahu tentang komputer ini disebut dengan TV, dan ini soundnya katanya, ya. Ya, jadi ini adalah monitornya, ini adalah mouse-nya, ini adalah keyboardnya, dan ini adalah CPU, Central Processing Unit. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari, ya, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan pelajari dulu perkembangan komputer, ya. Jadi komputer itu dibagi menjadi 4 generasi, ya. Ada 4 generasi yang perlu kita ketahui. Komputer generasi pertama itu dimulai dari tahun 1946 hingga 1959, yaitu teknologinya menggunakan teknologi tabung vakum, ya. Teknologinya namanya teknologi tabung vakum. Kemudian seperti apa tabung vakum? Ya, seperti yang ditampilkan itu, ya. Jadi intinya komputer itu istilahnya ya, yang membuat bentuknya itu berbeda, yaitu biasanya adalah memorinya, ya, atau tempat penyimpanannya. Kalau dulu itu penyimpanan komputer itu menggunakan yang namanya tabung vakum, ya, seperti yang ada di layar ini, ya. Ya, jadi itu adalah tabung-tabung vakum untuk menyimpan data dari komputer itu sendiri. Bayangkan besarnya komputer pertama itu biasanya sebesar ruangan, ya, sebesar ruangan, ya. Nah, bisa seperti ini, ya. Jadi bahkan manusianya itu bisa masuk di dalamnya. Jadi ini adalah komputer semua, ya, di dalam komputer dia. Jadi ada beberapa subsistem masing-masing. Nah, biasanya komputer digunakan untuk tujuan tertentu, biasanya untuk pabrik dan lain-lain, kebanyakan itu. Kemudian kita lanjut ke generasi berikutnya, yaitu 1959 hingga 1965 itu, ya, menggunakan yang namanya transistor, ya. Biasanya kalian mengetahui tentang kaset, ya, kalau kalian masih hidup di zamannya, ya, kaset, ya. Jadi memori itu, data itu disimpan berupa seperti kaset, pita-pita kaset itu, ya, itu disebut dengan transistor, ya, transistor, ya. Nah, jadi ini ukurannya sudah lebih kecil. Kalau tadi seperti ruangan aula, ya, kalau ini sudah lebih kecil lagi bentuknya, bisa menyerupai kamar, ya. Nah, ini juga sistemnya sudah lebih bagus. Nah, seperti ini, ya, hanya seperti ukuran lemari, tapi hanya jumlahnya beberapa, kalau tadi banyak, ya. Ada selanjutnya generasi ketiga, yaitu tahun 1965 hingga 1971. Dia teknologinya namanya sirkuit terintegrasi, ya. Contohnya seperti ini. Nah, yang menariknya adalah dulu itu kalian pasti tahu yang namanya iPhone, ya, iPhone. Dia itu dari perusahaan yang namanya Apple. Perlu kalian ketahui bahwa dulu itu Apple itu bukan menciptakan HP, ya, tetapi Apple itu dulu menciptakan komputer. Baru kemudian berkembang, akhirnya muncullah yang namanya iPhone, ya, atau smartphone dari Apple sendiri. Nah, ini ada IBM. Nah, dulu saingannya Apple itu adalah IBM, ya. IBM itu bisa dibilang perusahaan raksasa yang menciptakan komputer, ya, IBM, dan juga ada Apple di sini. Itu menggunakan teknologi sirkuit terintegrasi, ya. Jadi yang selanjutnya ini adalah generasi keempat, 1971 hingga sekarang, yaitu menggunakan teknologi microprocessor, ya.
Ini komputer ini sudah lebih spesifik lagi, yaitu digunakan untuk kegiatan kantor, kegiatan rumah sehari-hari dan lain-lain. Komputer yang lebih merakyat ya, bisa dibilang ya. Nah, komputernya sudah terdiri dari 4 komponen dasar yang ada di sini. Nah, itu sudah komputer bisa ditaruh di dalam meja. Jadi tidak ada manusia lagi yang ada di dalamnya, seperti itu ya. Kemudian 3 komponen penting komputer. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah hardware ya. Yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brainware. Ada hardware, ada software, ada brainware. Yang kita pelajari satu dulu, hardware dulu. Ya, hardware, software dan juga brainware ya. Untuk softwarenya kita lanjutkan ke video yang berikutnya saja ya. Untuk hardware sendiri, ini adalah pengertiannya, silakan catat. Jadi hardware itu adalah perangkat keras ya, hardware, perangkat keras ya. Perangkat keras itu intinya kalian bisa menyentuhnya dan juga kalian bisa memegangnya. Contohnya seperti TV ya, TV itu kalian bisa menyentuh, memegang ya. HP itu kalian bisa menyentuh dan juga memegang dan juga bisa melihatnya. Nah, di dalam komputer seperti itu juga ada perangkat keras ya. Jadi contohnya monitor dan lain-lain, itu nanti kita akan kenalkan. Jadi hardware itu dibagi menjadi 3 Mas ya. Ada input, ada proses dan juga ada output ya. Ini silakan dicatat. Kemudian, nah ini adalah hardware-nya, macam-macam hardware yang ada di dalam komputer ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini adalah beberapa komponen dasarnya ya. Kita mulai dari keyboard dulu ya. Keyboard itu bisa diartikan sebagai papan. Key itu kunci, board itu adalah papan kunci, jadi kunci ya, jadi semuanya ya. Ada huruf, ada angka, ada kombinasi fungsi, enter, spasi dan lain-lain. Nah, itu adalah keyboard ya. Nah, bisa dibilang juga papan ketiknya ya, keyboard itu ya. Yang kedua adalah mouse. Nah, di sini mouse ya. Mouse itu digunakan untuk mengerahkan kursor ya, biasanya tunjuk-tunjuk yang ada di dalam komputer seperti ini. Nah, itu dikerahkan menggunakan mouse. Jadi lebih leluasa untuk membuka aplikasi manapun. Itu yang digunakan mouse ya. Mouse. Dan ini adalah mikrofon ya. Kalian tahu sendiri mikrofon kan? Cek. Nah, ini adalah mikrofon ya. Nah, mikrofon itu fungsinya untuk merekam suara. Dan yang keempat ada kamera ya. Kamera itu digunakan untuk merekam gambar. Biasanya komputer sekarang itu banyak yang menggunakan kamera, contohnya laptop ya, itu juga ada hardware kameranya di situ. Yang kelima ada scanner ya. Ini biasanya kalau kalian kertas ya dimasukkan ke dalam scanner, dia akan masuk ke dalam komputer ya. Scanner itu kalau bahasa gampangnya ya digunakan untuk nyecan katanya ya, scanner ya. Jadi scanner itu digunakan untuk merekam dokumen. Nah, di sini ada handheld scanner yang biasanya ini ada di toko-toko ya, itu untuk merekam barcode ya. Ada touchscreen juga di sini. Nah, yaitu hampir sama seperti mouse ya, cuman dia untuk menginput titik koordinat menggunakan apa istilahnya ya, tunjuk-tunjuk lah seperti itu. Oke. Nah, ini semua adalah hardware input. Jadi input itu adalah memasukkan ya. Ini untuk merekam, jadi gambar yang ada semulanya di luar itu dimasukkan ke dalam komputer ya. Ini untuk merekam suara yang ada di luar itu akan dimasukkan. Keyboard ini juga sama, dari keyboard ini nanti akan dimasukkan ke dalam komputer ya. Scanner juga sama, mouse juga sama ya. Jadi itu adalah fungsi dari hardware input. Kita bisa menyentuh dan melihat benda-benda ini ya. Lanjut, kemudian di situ ada hardware lagi ya. Hardware ini adalah hardware output. Nah, output itu keluar ya. Ada monitor digunakan untuk menampilkan gambar. Jadi gambar yang hasil ketikan atau gambar yang ada di dalam komputer itu dikeluarkan lewat monitor. Yang selanjutnya ada earphone ya. Earphone itu digunakan untuk mengeluarkan suara, sama seperti speaker ya. Speaker yang semula ada di dalam komputer, suara itu kemudian dikeluarkan lewat speaker. Ada printer. Nah, kalau tadi printer itu biasanya versus scanner. Kalau scanner digunakan untuk memasukkan gambar, kalau printernya digunakan untuk mencetak gambar atau mengeluarkan gambar ya. Itu yang disebut dengan printer. Ada LCD proyektor. Nah, di sini kalian bisa menemui LCD proyektor ini di dalam laboratorium komputer. Nah, itu LCD proyektor ya. Ada dalam laboratorium komputer, itu digunakan untuk mengeluarkan gambar yang lebih besar ya. Mengeluarkan gambar yang lebih besar. Dan kemudian ada lagi, nah ini namanya hardware proses. Kalau tadi ada hardware input,
ada hardware output, ada hardware proses. Hardware proses itu ini ada yang ada di dalam CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit, jadi pusatnya untuk memproses semua yang ada di dalam komputer ya. CPU itu di dalamnya dibagi beberapa komponen. Yang pertama motherboard ya. Mother itu biasanya ibu atau induk ya, board itu adalah papan, jadi induknya papan. Semua komponen ini dilekatkan jadi satu ke dalam papan ini, jadi digabungkan, itu adalah motherboard ya. Besarnya bentuknya sekian seperti ini ya, kurang lebih. Nah, dalam motherboard itu ada prosesor ya, CPU ya, prosesornya diletakkannya di sini dia. Nah, prosesor itu adalah otak komputer, jadi dia yang berpikir semua proses yang ada di dalam komputer itu ditentukan oleh prosesor ya. Selanjutnya adalah RAM. Ya, RAM itu adalah Random Access Memory ya. RAM itu biasanya semakin tinggi RAM-nya biasanya semakin cepat untuk digunakan komputer itu, yaitu untuk penyimpanan sementara ya. Biasanya kalau RAM itu kan kalian bisa temui di smartphone ya. Optical drive itu digunakan untuk membaca CD ya. Jadi kalau kalian ingin memutar lagu, film di dalam CD, atau kalian ingin mengambil dokumen dalam CD, itu pakai optical drive. Kemudian ada hard drive ya. Biasanya kalau di HP itu ada yang namanya memori ya, ada namanya memori ya. Nah, memorinya komputer itu namanya hard drive ya. Hard drive. Nah, ini adalah penyimpanan permanennya. Selanjutnya ada namanya heatsink. Heatsink itu digunakan untuk mendinginkan otak komputer. Jadi otak komputer itu juga bisa panas ya. Ketika dia mikir ya, dia panas ya. Kemudian di atasnya dikasih yang namanya heatsink, itu untuk menyalurkan uap panasnya. Kalau nggak ada heatsink, heatsinknya mati, sembaunya akhirnya panasnya akan menyebar di motherboard. Akibatnya motherboard panas, akhirnya ada komponen yang panas, terbakar bahkan ya, itu bisa rusak fatal ke komputernya semua. Ada floppy, ini seperti flash disk ya, tapi zaman dulu. Ada sistem fan. Ya, fan ini bentuknya hampir sama seperti heatsink ya, cuman fan ini diletakkan di pinggir-pinggirnya biasanya. Fan itu tidak hanya sebagai pendingin, tapi dia sebagai penyalur udara di dalam CPU ini. Jadi CPU-nya itu kan kalau mikir dia panas ya, di dalamnya itu panas, akhirnya udaranya yang panas itu dikeluarkan, udara dingin dari luar itu dimasukkan. Itu yang disebut dengan fan. Yang terakhir ada power supply. Nah, power itu ke tenaga ya, supply itu membagi. Jadi dia bertugas membagi tenaga. Semua komponen ini butuh tenaga ya. Akhirnya semuanya dikasih tenaga agar dia bisa berjalan. Kemudian motherboard pun juga diberi tenaga. Jadi dari listrik kemudian dari AC disalurkan menjadi DC setiap masing-masing komponen ya. Jadi itu adalah tentang hardware. Oke. Mungkin itu saja terkait dengan hardware. Untuk software kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.